Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Jubilate hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat ke-22 sampai 28. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan-jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, kita sudah masuk dalam minggu ketiga sesudah Paskah, sesudah kebangkitan, yang diberi nama Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 1. Tadi kita baca epistel diambil dari 1 Tawarikh 16. Itu adalah mazmur puji-pujian yang diajarkan Raja Daud kepada umat Israel, khususnya Bani Asaf, ketika tabut perjanjian sampai ke kota suci Yerusalem. Jadi mereka merayakan kedatangan tabut Allah, simbol kemuliaan Allah yang masuk ke kota Yerusalem dengan menyanyikan mazmur sebagaimana kita baca dalam epistel tadi. Khotbah Kisah Para Rasul. Jadi sebetulnya judul kitab ini lebih pas kalau dikatakan Kisah Yesus Kristus atau Kisah Roh Kudus melalui para rasul. Sebab yang paling aktif dalam kitab ini adalah Roh Kudus, adalah Kristus sendiri. Nah, ini jilid kedua buku yang ditulis oleh Tabib Lukas. Jadi Tabib Lukas menulis dua buku. Yang pertama Injil Lukas. Ada 24 pasal yang menceritakan mulai dari kelahiran Yesus sampai kepada kenaikannya. Jilid kedua buku yang ditulisnya menceritakan mulai dari kenaikan Yesus, turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus, kemudian pekabaran Injil Kristus, nanti berakhir di kota Roma oleh Paulus.
Nah, lebih sempit lagi, Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 28 yang kita baca tadi adalah bagian khotbah yang disampaikan Petrus pada saat Pentakosta. Jadi pada saat turunnya Roh Kudus hari ke-50 sesudah kebangkitan sebagaimana dijanjikan oleh Kristus, Petrus berkhotbah. Dan yang kita baca tadi adalah bagian dari khotbahnya. Jadi khotbahnya sendiri mulai dari ayat 22 sampai 28 nanti berlanjut pada puncaknya ayat 36. Nah, yang menarik saudara-saudara, bila kita baca keseluruhan khotbah dari Petrus itu, intinya adalah Yesus Kristus. Jadi khotbah Pentakosta, khotbah turunnya Roh Kudus itu berpusat, berintikan kepada peristiwa-peristiwa Yesus Kristus. Nah, apa yang bisa kita petik dari bagian khotbah Petrus di hari Pentakosta itu? Ada 3 hal. Pertama, Allah telah menentukan Yesus sebagai juru selamat dan menyatakannya kepada kaum Israel dan dunia ini dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah sendiri dengan perantaraan Dia. Jadi ayat 22 mengatakan Allah telah menentukan Yesus sebagai juru selamat dan menyatakannya kepada Israel pertama-tama, kemudian kepada kita dunia ini dengan kekuatan, mujizat, dan tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus itu sendiri. Saudara-saudara, dalam kisah Natal yang biasa dijadikan liturgi Natal dalam buku pertama Lukas, yaitu Lukas 2 ayat 11, malaikat sorga yang menjumpai para gembala menyampaikan pengumuman, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, dalam dunia Romawi kuno, juru selamat, soter dalam bahasa Latin, itu gelar untuk kaisar. Jadi salah satu kaisar yang paling besar dalam dunia Roma adalah Kaisar Agustus dan dia bergelar juru selamat, soter. Tetapi penginjil Lukas mengatakan bahwa soter, juru selamat yang sesungguhnya bukanlah kaisar, tetapi Yesus yang lahir di Bethlehem itu. Dan itu sudah ditentukan Allah sejak semula. Nah, nanti kita baca juga dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Petrus mengatakan dalam kesempatan yang lain, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, maksudnya Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, saudara-saudara, khotbah ini pertama-tama disampaikan oleh Petrus kepada orang Israel. Jadi kalau kita baca di ayat 22 bagian pertama, dia katakan, hai orang Israel. Jadi khotbahnya itu pertama kali disampaikannya kepada orang Israel yang sedang berkumpul di Yerusalem merayakan Pentakosta Yahudi, yaitu perayaan turunnya hukum Taurat setelah mereka dibebaskan dari Mesir. Nah, Petrus mengatakan sama seperti Tuhan Allah memakai Musa melakukan kekuatannya, mujizatnya, tanda-tandanya untuk membebaskan umatnya dari perhambaan di Mesir, begitu jugalah bahkan lebih besar lagi Tuhan Allah menyatakan kekuatan,
mujizat, tanda-tandanya melalui Yesus dari Nazaret itu. Untuk membebaskan umatnya dari perhambaan yang lebih berat, yaitu perhambaan dosa. Jadi melalui Yesus, Allah menyatakan kekuatannya, mujizat-mujizatnya, tanda-tandanya. Dan Petrus mengatakan kepada orang Israel, seperti yang kamu tahu, seperti yang kamu lihat. Khotbah ini disampaikan hanya selang beberapa bulan setelah Yesus mati disalibkan dan bangkit. Jadi Petrus mengatakan, kalian sendiri melihat bagaimana Allah menyatakan kekuatan, mujizat, tanda melalui Yesus Kristus itu. Seperti dia pernah melakukannya pada saat membebaskan umatnya di Mesir pada zaman dahulu. Tapi masalahnya umat Israel tidak percaya. Nah, saudara-saudara, yang menarik, kalau kita baca jilid kedua buku Lukas ini, Kisah Para Rasul, saya tidak akan pernah bosan menganjurkan saudara-saudara membaca Alkitab, termasuk membaca kitab Kisah Para Rasul, jilid kedua daripada tulisan Lukas. Tentu baca juga jilid pertamanya, Injil Lukas. Nah, kalau kita baca Kisah Para Rasul yang 28 pasal itu, ternyata karya Yesus belum berakhir. Ternyata Yesus yang mati disalibkan itu masih aktif berkarya. Dia menampakkan dirinya kepada Stefanus, dia menampakkan dirinya kepada Paulus, dia berbicara kepada Ananias, dia mengarahkan Injil, dia memberi petunjuk. Yesus yang mati tersalib itu. Nanti dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah, juga di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu. Mau mengatakan bahwa sejak semula Allah telah menetapkan Yesus itu menjadi juru selamat. Sebagaimana dikatakan dalam Kisah 4 ayat 12 yang saya baca tadi, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit selain di dalam nama Yesus. Yang kedua, ayat 23 dan 24. Jadi bagian yang kedua khotbah dari Petrus itu, Allah telah menyerahkan Yesus mati tersalib dan telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah telah menyerahkan Yesus mati tersalib dan telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi beberapa waktu yang lalu dunia maya sempat heboh oleh pertanyaan, apakah Yesus disalibkan karena rencana Allah atau karena rencana Yudas atau manusia? Jadi penyaliban Yesus itu rencana Allah atau rencana manusia. Sempat dunia maya dihebohkan berapa waktu yang lalu, berapa bulan yang lalu. Ayat 23 menjawab dengan tegas bahwa Allah merencanakan Yesus mati tersalib. Tapi sekaligus juga itu merupakan rencana manusia. Jadi dua-duanya. Sebab itu manusia yang terlibat dalam penyaliban Yesus tetap harus bertanggung jawab. Betul Allah menyerahkannya dan merencanakannya, tetapi manusia juga berencana dan manusia bertanggung jawab atas rencananya itu. Nah, yang paling menjadi pegangan bagi kita, bila kita baca Kisah Para Rasul, kematian dan kebangkitan Yesus selalu disebutkan bersama-sama. Jadi bila amang-inang, saudara-saudara membaca Kisah Para Rasul, penyaliban Yesus dan kebangkitannya selalu dipadankan.
Dia kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, misalnya khotbah Petrus nanti diserambi Salomo, Kisah 3 ayat 15, dia berkata dalam khotbahnya di Kisah Rasul 3 ayat 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, maksudnya Yesus, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Jadi Petrus tidak hanya mendengar cerita, dia mengatakan kamilah saksinya. Nah, nanti kalau kita baca dalam Kisah Rasul 4 ayat 10, ucapan Petrus kepada mahkamah agama. Jadi mahkamah agama pernah melarang Petrus dan kawan-kawan memberitakan nama Yesus orang Nazaret itu. Dia mengatakan, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan oleh Allah. Nah, nanti kita baca lagi dalam Kisah Rasul 5 ayat 30. Ketika Petrus juga menjawab mahkamah agama Yahudi itu setelah dia ditangkap. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Nah, nanti ketika dia berkhotbah di rumah Kornelius, jadi Petrus pernah berkhotbah di rumah Kornelius, seorang perwira bukan Yahudi, Kisah Rasul 10 ayat 39-43, dia juga mengatakan hal yang sama. Nah, apa artinya itu, saudara-saudara, bagi kita? Kematian dan kebangkitan Kristus, inilah pusat pemberitaan gereja. Jadi pusat pewartaan, pusat penginjilan, pusat pemberitaan gereja adalah kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Dan ini jugalah inti dari iman Kristen kita. Jadi inti dasar iman Kristen kita, Kristus telah mati tersalib dan Allah telah membangkitkannya pada hari yang ketiga. Sebagaimana kita ikrarkan setiap minggu dalam pengakuan iman rasuli kita. Nah, dalam prakteknya sehari-hari, seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan saudara dan saya, sebagai personal atau sebagai komunal, sebagai gereja, harus diresapi, diterangi, diwarnai, disemangati oleh cahaya kematian dan kebangkitan Kristus itu. Jadi apapun aktivitas kita, apapun gerak hidup kita, harus selalu diterangi, diresapi, diwarnai oleh kematian dan kebangkitan Kristus itu. Bahkan ketika kita saban kali membicarakan, membahas kematian, kita harus mengaitkannya dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi dalam ibadah-ibadah kedukaan, 2 minggu ini gereja kita berturut-turut berduka karena 5 orang anggota jemaat kita meninggal. Saya selalu mengatakan supaya kematian selalu dipandang dari kematian Kristus dan kebangkitannya. Bagaimana itu lebih sederhana? Ketika kita mati, ketika orang yang kita kasihi, mengasihi kita mati, kita terhibur karena Yesus juga pernah mati. Jadi ketika nanti saudara dan saya pada waktunya kita tidak suka, tapi pada waktunya kita harus mati, kita terhibur karena Yesus Tuhan yang kita imani pernah mengalami kematian yang begitu gelap dan mengerikan itu. Namun ada penghiburan yang lebih besar. Karena Yesus Tuhan kita keluar dari kematian sebagai pemenang. Dia mengalahkan kematian itu. Nah, karena itu
Ketika orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita mati, ketika satu saat kita juga harus mati, baiklah kita ingat, Kristus sudah bangkit. Dialah andalan. Dialah andalan. Dialah pegangan kita menghadapi kematian yang begitu gelap dan menakutkan itu. Dan kita beriman, karena Kristus sudah bangkit, maka kita pun satu saat kelak akan bangkit dengan tubuh kita. Jadi iman gereja yang paling tinggi, pengharapan gereja yang paling tinggi bukan supaya jiwa kita masuk ke sorga. Pengharapan kita yang paling besar dan tinggi adalah bahwa satu saat kelak tubuh kita akan dibangkitkan. Sama seperti Kristus juga telah dibangkitkan. Nah, itulah yang mengubah paradigma, itulah yang mempengaruhi segala tingkah laku kita, dan itulah yang mempengaruhi pola pikir dan perasaan kita. Tuhan pernah mati, namun dia bangkit. Sebab itu, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan cemas, kita tidak akan pernah putus asa. Karena Kristus itu telah mati dan juga telah bangkit. Ketiga, mulai dari ayat 25, Petrus dalam khotbahnya menyebut nama Daud. Daud adalah raja yang paling dibanggakan oleh orang Israel. Dan orang Israel percaya salah satu turunan Daud akan memulihkan kerajaannya. Petrus dalam khotbahnya kepada orang Israel itu mengatakan, Daud sang raja nenek moyang kita itu menunjuk kepada Kristus. Nah, karena itu ketiga khotbah kita, Allah telah meninggikan Yesus yang disalibkan itu dan menyatakannya sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi kalau kita baca ayat 36, pada puncak khotbah Petrus itu dia katakan, jadi seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi dengan kata lain, Petrus mengatakan, kalian merendahkan, menghina, menyiksa dan membunuh Yesus. Karena penyaliban itu adalah hukuman mati yang sehina-hinanya. Tetapi Allah telah menyatakannya sebagai Tuhan dan Kristus. Nah, kata Tuhan bagi kita sangat umum. Jadi saudara-saudara, kalau kita mendengar kata Tuhan, konotasinya sangat umum dan biasa. Namun bagi orang Israel, kata Tuhan itu selalu menggentarkan. Karena kata Tuhan itu diterjemahkan dari kata kurios. Kurios itu artinya Tuhan, artinya Tuhan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Yunani yang namanya Septuaginta, kata kurios itu dipakai untuk Yahweh, untuk Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kata Tuhan itu dipakai untuk Yahweh, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nanti kalau teman-teman Amang Inang perhatikan Alkitab LAI selalu menerjemahkannya dengan kata Tuhan dalam sebuah huruf kapital. Jadi kalau kata Tuhan semua huruf besar itu berarti diterjemahkan dari Yahweh. Kurios. Penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul memakai kata kurios itu untuk Yesus. Jadi kata kurios Yahweh itu dipakai untuk Yesus. Dan 100 kali ada kata kurios di dalam Kisah Para Rasul. Dengan berani Lukas mengatakan Yesus yang disalibkan itulah kurios. Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Artinya, sembahlah dia.
taatlah kepadanya. Nah, gelar kedua yang juga sering dipakai untuk Yesus itu adalah Kristus. Kristus itu sama artinya dengan Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi menjadi raja. Melalui kematian dan kebangkitannya, Allah memproklamasikan, Allah menyatakan bahwa Yesus itulah Kristus yang diurapinya menjadi raja dan dialah Kurios, Tuhan yang sesungguhnya. Nah, sebab itulah nanti kalau kita baca dalam Kisah Rasul 7 ayat 59, saat Stefanus itu martir pertama, dia mati di rajam batu. Ketika dia hendak mati, dia menyerahkan rohnya kepada Yesus. Dia katakan, "Ya Tuhan Yesus, kepadamu lah kuserahkan rohku." Itu artinya bahwa Yesus adalah sama dengan Yahweh. Dialah Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu kepadanya lah Stefanus menyerahkan rohnya. Dan ketika dia meminta pengampunan bagi orang-orang yang melemparinya dengan batu, Stefanus juga nanti kalau kita baca di Kisah Rasul 7 ayat 60 juga berdoa kepada Yesus. Dan dalam 1 Korintus 1 ayat 2, jemaat perdana, jemaat mula-mula selalu berseru, berdoa di dalam nama Yesus. Kenapa kita berdoa di dalam nama Yesus? Kenapa kita selalu menyebut nama Tuhan Yesus dalam doa-doa kita? Sebab dia telah bangkit. Sebab dialah Tuhan, Kurios yang sesungguhnya. Dialah Allah. Kalau dia bukan Allah, tentu kita tidak berseru, berdoa, meminta pertolongannya. Kalau dia bukan Allah, tentu kita tidak meminta pengampunan kepadanya. Kalau dia bukan Allah, tentu dia tidak mampu menyelamatkan kita. Dan inilah penguatan iman kita, amang inang, saudara-saudara. Dan bukan hanya sekedar penguatan iman, inilah dasar jubilate kita. Kenapa kita gereja bersorak-sorai? Kenapa kita bersuka cita? Karena Kristus telah mati dan telah bangkit. Karena dia telah ditinggikan, diangkat Allah setinggi-tingginya, duduk di sebelah kanannya. Dan karena dialah Tuhan dan penguasa. Jadi hidup saudara, makna hidup saudara dan saya tidaklah ditentukan oleh algoritma AI, tidak ditentukan oleh banyaknya like yang kita dapat di media sosial, tidak ditentukan oleh komen orang lain terhadap kita, tidak ditentukan oleh tanggapan orang lain kepada kita, tapi semata-mata ditentukan oleh Kristus yang telah mati dan bangkit itu, yang telah naik ke sorga itu, yang sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Terima kasih Allah. Hari ini kami menerima kembali khotbah Petrus pada hari Pentakosta yang mengingatkan kami bahwa engkau telah menentukan Yesus, orang Nazaret itu yang mati tersalib sebagai juru selamat. Ingatkan kami, tidak ada keselamatan di luar nama Yesus. Melalui khotbah Petrus di Pentakosta, kami diingatkan kembali, engkau telah menyerahkan anakmu mati tersalib untuk pengampunan dosa-dosa kami. Dan engkau telah membangkitkan Kristus dari kematian untuk memproklamasikannya sebagai Tuhan, sebagai Kristus, Raja yang diurapi. Tuhan, biarlah cahaya kematian dan kebangkitan Kristus itu
senantiasa menerangi, meresapi, mewarnai, dan mempengaruhi kehidupan kami. Biarlah hati dan pikiran kami selalu diterangi oleh kematian dan kebangkitan anak-Mu. Terutama ketika kami berbicara dan berpikir dan menghadapi kematian. Ingatkanlah kami, Kristus telah mati dan keluar dari kematian sebagai pemenang. Itulah penghiburan, itulah andalan kami. Tuhan, Engkau telah meninggikan Kristus. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan dan majikan kami. Dialah penguasa dalam kehidupan kami. Kami taat, tunduk, dan menyerah kepadanya. Tuhan, kami bergembira, kami bersorak-sorai dan bersyukur. Karena bukan dunia ini, bukan orang lain yang menetapkan harga diri, makna kehidupan, dan kebahagiaan, dan keselamatan kami. Tapi semata-mata Kristus, Tuhan kami. Biarlah pegangan itu menjadi kekuatan bagi kami dalam kehidupan keseharian kami. Bawalah kami pulang ke dalam realitas kehidupan kami, melanjutkan kembali tugas dan tanggung jawab kami dengan semakin beriman kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan